Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar dari kelompok kami yang berjudul Perencanaan Pasar Sentral Konveksi di Kota Brebes. Dengan saya, Denis Wildan Pramudia, NIM 41123110097 dengan klasifikasi perencanaan yang telah kami susun meliputi bab satu yaitu pendahuluan, bab 2 perencanaan elemen struktur, bab 3 modelisasi struktur, bab 4 analisa struktur, bab 5 desain struktur, bab 6 penyelidikan tanah, bab 7 perancangan fondasi, dan bab 8 kesimpulan dan saran. Bab pertama yaitu pendahuluan. Perencanaan kepada struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu penampang direncanakan mempunyai kuat rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kapasitas, diantaranya balok lemah, kolom kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih besar dari struktur bawah. Dengan fungsi bangunan sendiri, yaitu pasar, dan jumlah lantai 4 lantai, dengan total keseluruhan tinggi bangunan, yaitu 16,5 meter, dan lokasi di Kota Brebes, dan sistem struktur yang kami gunakan adalah sistem rangka pemikul momen kultus atau SRPMK. Dan berikut merupakan denah lantai satu, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, potongan grid A, potongan grid B, dan potongan grid C. Dan standarisasi atau acuan yang kami gunakan dalam penyusunan perencanaan tugas besar ini, yang pertama adalah persyaratan kebutuhan struktural untuk bangunan gedung SNI 2847 tahun 2019. Lalu beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain SMI 1727 tahun 2020. Dan ketiga, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung SMI 1726 tahun 2019. Selanjutnya adalah spesifikasi material yang kami gunakan dengan mutu baja tulangan FC 400 MPa dengan diameter tulangan lebih besar dari 13. Lalu untuk mutu beton dengan FC 25 MPa dengan struktur pelat, kolom, balok, pelkap, dan pondasi. Dan selanjutnya adalah input dari beban mati yang kami input pada perencanaan gedung kami. Ada keramik, spesi, penggantung plafon, instalasi ME, dan beban dinding dengan total beban pada lantai besar 2,88 kN per meter persegi, dan pada lantai atap ada penggantung langit-langit, berat plafon, berat instalasi ME, lapisan kedap air, dan total berat keseluruhan adalah 0,71 kN per meter persegi. Dan selanjutnya adalah beban hidup yang meliputi restoran, koridor lantai utama, toko grosir, koridor di atas lantai pertama, tangga, dan jalan keluar, gudang, dan data atap yang masing-masing memiliki nilai beban sendiri-sendiri. Dan parameter yang kami gunakan dalam hitungan pembebanan gempa meliputi kategori resiko, yaitu dua, faktor keutamaan satu, klasifikasi situs batuan, tanah batuan dengan nilai SDS 0,42, nilai SD1 0,17, dan periode panjang 20 detik, dan faktor koefisien 8, faktor kuat lebih sistem 3, dan faktor pembesaran defleksi 5,5. Dan berikut merupakan kombinasi pembebanan yang telah kami rencanakan sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.2.1. Selanjutnya adalah bab 2 perencanaan elemen struktur. Dengan perencanaan yang pertama adalah perencanaan plat, perhitungan plat satu arah yang telah kami hitung diperoleh sebesar 69,59 mm, akan tetapi kami menggunakan ketebalan plat yaitu 120 mm. Selanjutnya merupakan rekapitulasi perencanaan perhitungan plat yang semuanya kami gunakan ketebalan 120 mm. Dan berikut merupakan perencanaan balok induk dan balok anak T dengan bentang 6.000
mm dan didapatkan hasil lebar efektif sebesar 960 mm. Dan perencanaan balon untuk T ini dengan masing-masing bentang 6.000 mm, kami menggunakan lebar efektif sebesar 960 mm. Lalu untuk balon induk yang kedua dengan bentang 3.000 kami gunakan lebar efektif 750. Lalu untuk bentang 2150 mm kami gunakan bentang 537,5. Dan untuk balon anak dengan bentang 6.000 mm kami gunakan lebar efektif 960 mm. Lalu untuk balon anak dengan bentang 1.500 kami gunakan lebar efektif sebesar 375 mm, dan bentang dengan panjang 3.000 mm kami gunakan lebar efektif 750 mm. Dan berikut merupakan perencanaan balon induk dan balon anak L. Dengan bentang 3.000 mm didapatkan lebar efektif sebesar 250 mm. Dan rekapitulasi untuk balok induk bentuk L dengan bentang 3.000 kami gunakan lebar efektif sebesar 250 mm. Dengan bentang 6.000 kami gunakan lebar efektif 500 mm. Dengan bentang 2150 kami gunakan lebar efektif 179, dan dengan bentang 1.400 kami gunakan lebar efektif 350 mm. Dan untuk balok anak dengan tipe L ini sendiri dengan bentang 6.000 mm kami gunakan lebar efektif 500 mm. Lalu untuk yang bentang 3.000 kami gunakan lebar efektif besar 750 mm. Dan berikut merupakan perencanaan kolom, dan terdapat gambar yaitu perencanaan tributary area yang nantinya akan menjadi acuan kami dalam perhitungan perencanaan kolom. Dan beban pada kolom yang ada pada atap mempunyai beban hidup sebesar 34,56, dan ditotal dengan beban total pada lantai atap seperti berat balok dan berat plat lantai, dan lalu ada berat beban mati dan beban mati tambahan. Di total keseluruhan berat pada lantai atap sekitar 180,36 kilonewton. Dan untuk perencanaan kolom untuk beban itu pada lantai 4 sampai 1 mempunyai berat total sebesar 339,84 kilonewton yang terdapat dalam perhitungan yang terdapat pada tabel. Selanjutnya adalah rekapitulasi dari perencanaan kolom. Untuk lantai 1 dan lantai 2 kami gunakan kolom dengan ukuran 600 kali 600 mm. Lalu untuk lantai 3 dan lantai 4 kami gunakan kolom dengan ukuran 400 kali 400 mm, dan untuk lantai atap kami gunakan kolom dengan ukuran 250 kali 250 mm. Lalu untuk bab ketiga adalah modelisasi struktur. Untuk modelisasi struktur sendiri, yang pertama adalah dimensi dan elevasi yang meliputi file, new model, divided B, maka akan muncul box building plan grid system story division. Lalu selanjutnya ada unit, untuk satuannya memilih kilonewton per meter, sehingga grid data dan jalur data akan digambarkan dalam satuan meter dan keseluruhan unit akan dimodelkan dalam satuan kilonewton per meter. Lalu isikan edit box pada grid dimension plan dan stop dimension. Lalu ada struktural object dan pilih grid only. Lalu klik kanan ada window pilih edit grid data. Nanti akan muncul box coordinate system, pilih modify system. Lalu muncul box defiant grid data. Lalu isikan data grid di arah X dan arah Y sesuai dengan dana rencana struktur. Selanjutnya ada ketika kita mau mengubah story, klik kanan pada main window, pilih edit store data, maka akan muncul box store data. Di situ nanti kita bisa untuk mengedit ketinggian pada tiap lantai sesuai dengan data gedung kita. Selanjutnya ada grid dan story data yang kita edit sudah sesuai dengan dana rencana yang diinginkan, maka grid dan story pada main window. Dan berikut merupakan tahapan alur-alur perencanaan grid yang terdapat pada software kita. Seperti kalau pertama penentuan grid, lalu yang kedua menentukan jarak spasi antar kolom atau antar grid, lalu yang ketiga ada gambar.
menentukan elevasi tingkat lantai yang kita rencanakan, dan yang terakhir adalah gambar tiga dimensi yang nantinya kita akan gunakan untuk permodelan. Selanjutnya adalah material property. Di sini kami akan menginput nilai mutu beton dan mutu baja tulangan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di event, lalu pilih material properties, lalu define material, lalu pilih cons dan create add new material, lalu isikan material properties sesuai data-data. Untuk data beton sendiri, kita memasukkan nilai FC 25 megapascal sesuai data rencana kita. Untuk baja tulangan sendiri, kita memasukkan dengan FG mutu baja 260 dan mutu strength FU 350 megapascal. Lalu selanjutnya adalah memodelisasikan balok. Yang pertama ada define frame section, lalu ada define properties data, pilih anti, lalu pilih box section. Ada material pilih FC25, sesuai material yang telah dibuat, isikan section name dengan belok induk T1. Lalu pilih concrete clip refinement, nanti akan muncul edit box reformment data. Pada option design tip, pilih beam, dan pada option concrete cover to rebar center atau selimut beton, isikan 0,6 untuk top and 0,6 untuk bottom. Kembali pada edit box section, pada option property modifier, klik set modifier, maka akan muncul edit box analysis property modification factor. Setelah itu lalu isikan pada moment of inertia about 2 axis and moment inertia about 3 axis diisikan dengan 0,35. Hal ini dilakukan karena presentasi penambang efektif pada beton kurang dari 100% dan penambang balok dimodelkan sebagai penambang T. Berikut merupakan langkah-langkah memodelisasi struktur balok pada tipe balok T. Selanjutnya ada modelisasi balok dalam 3D. Yang pertama ada drawline seperti yang tertera pada gambar. Lalu pilih property of object, lalu pada tab offline pilih frame, pada property pilih balok induk T dengan dimensi 350 kali 175, lalu pilih moment release and continuous karena balok B1 bersifat monolit dan menurut di sepanjang benang. Gambar elemen balok B1 pada arah X dengan cara klik dari join ke join. Pertama balok dengan kolom atau sesuai dengan panjang desain balok. Tidak boleh digambar langsung atau benang, misalnya dari as A ke sama dengan as T. Setelah semua gambar balok B1 tergambar, kemudian hapus elemen balok yang tergambar pada base dengan pilihan set plan view ke base. Lalu ubah action di kanan bawah dengan pilih one story, kemudian blok seluruh elemen balok pada base dan hapus elemen balok yang tergambar pada base. Selanjutnya adalah modelisasi struktur dengan modelisasi kolom. Yang pertama adalah define ke frame section, lalu pilih define properties data, add rectangular, dan edit box rectangular section. Pada option material pilih beton K300 atau setara FC25, lalu isikan section name dengan K1 600 kali 600, K2 400 kali 400, dan K3 450 kali 450, lalu isikan tip and weight-nya. Pada option concrete clip reformment, maka akan muncul edit box reformment data. Pada option design tip, pilih kolom. Pada option configuration reformment, pilih rectangular atau kolom persegi. Pada option lateral development, pilih ties atau setengah persegi. Selanjutnya, isikan pada cover to repair, center atau selimut beton sebesar 0,04. Pada option check atau design, pilih reformment to be design untuk memastikan saat running kolom bereaction sebagai kolom yang akan didesain oleh program. Abaikan isian pada option rectangular reformment pada number of bar in 3 deal and number of bar in 2 deal versus corner versus. Kembali pada edit box rectangular section, ada option property modifier, klik set modifier, lalu isikan pada moment of inertia about 2 axis and moment of inertia about 3 axis diisi dengan 0,7. Selanjutnya merupakan langkah-langkah input struktur pada kolom. Dan selanjutnya adalah permodelan modelisasi struktur 3 dimensi pada kolom. Yang pertama adalah create column of indication yang tertera pada gambar, lalu sebelah kiri akan muncul box properties of object, lalu property pilih K1,
dengan dimensi 600 atau K2, 400 atau K3 dengan dimensi 250 kali 250. Selanjutnya pada opsi nomor list pilih continuous. Dan berikut merupakan hasil penggambaran elemen struktur kolom pada lantai yang pertama. Selanjutnya adalah model struktur untuk memodelkan plat. Yang pertama ada design, lalu untuk pilih wall slab atau text section, lalu pilih add new slab, lalu akan muncul edit box wall atau slab section. Isikan section name dengan S1 untuk plat lantai pada opsi material, pilih beton K300 atau setara dengan FJ25. Isikan pada opsi thickness untuk memberi 0,12 dan bending 0,12. Pada opsi tab pilih sel karena plat lantai akan dimudahkan dengan elemen sel. Lalu pada kiri bawah klik set modifier sehingga muncul edit box analisis stiffness. Isikan pada option select time modifier. Dan berikut merupakan langkah-langkah input properti pada modelisasi plat. Selanjutnya ada memodelkan modelisasi plat dalam bentuk 3 dimensi dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah rectangle area yang tertera pada gambar, lalu sebelah kiri nanti akan muncul box property object, lalu pada properti pilih S1 yang akan digambar adalah plat lantai dengan ketebalan 0,12 atau start dengan 120 mm. Setelah seluruh area plat lantai tergambar pada seluruh lantai, pilih select lalu atau step selection, lalu pilih S1 atau plat lantai yang kita gambarkan di keseluruhan lantai tadi. Kemudian pilih view atau show selection only. Maka akan dilihat dalam itu halnya elemen plat lantai yang saja. Pilih opening untuk area void. Kemudian arahkan set dan view ke base, lalu bagian pada kanan bawah sebagai one story block plat lantai yang tergambar pada lantai base dan hapus plat lantai pada lantai base. Selanjutnya merupakan hasil penggambaran elemen plat lantai dan void. Dan berikut merupakan hasil penggambaran elemen struktur, yaitu elemen balok, kolom, dan plat. Dan selanjutnya adalah menginput beban mati tambahan dengan cara yang pertama klik ascend, lalu sel area load, lalu uniform. Lalu isikan beban mati tambahan sesuai dengan perhitungan pada bab 2. Seperti yang tertera pada gambar dengan beban mati tambahan pada lantai 1 sampai 4 mempunyai nilai sebesar 1,74 kN per meter persegi, lalu untuk beban pada atap mempunyai nilai sebesar 0,19 kN per meter persegi. Dan berikut merupakan pemetaan beban mati tambahan pada lantai 1 sampai 4 dan lantai atap. Dan selanjutnya adalah menginput beban hidup sama seperti menginput pada beban mati tambahan, yaitu ascend, lalu sel atau area load, lalu uniform, dan isikan beban hidup sesuai dengan perhitungan di bab 2. Yang tertera pada gambar adalah dengan lantai 1 sampai 4 memiliki beban hidup sebesar 3,84 kN per meter persegi, lalu untuk lantai atap memiliki beban hidup sebesar 0,96 kN per meter persegi. Dan berikut pemetaan beban hidup pada lantai 1 sampai 4 dan lantai atap. Selanjutnya adalah modelisasi struktur beban gempa statis dengan cara di define lalu static load case, isikan beban mati dead, beban mati tambahan SITL, beban hidup level, dan beban gempa sesuai dengan arah Y dan sesuai dengan arah X. Selanjutnya adalah input static load case yang tertera pada gambar, lalu isikan dengan data assertive seismic loading dengan arah X dan dengan arah Y. Selanjutnya menginput beban gempa dinamis dengan define, lalu respon spektrum gas, lalu add new spektrum, ubah skala faktor spek X sebagai U1 dan spek Y sebagai U2. Dan berikut merupakan langkah-langkah untuk mendefine beban gempa statis yang tertera pada gambar kiri respon spektrum gas data arah X dan gambar sebelah kanan respon spektrum gas data arah Y. Selanjutnya adalah kombinasi pembebanan. Dengan cara yang pertama adalah menambahkan kombinasi pembebanan, pilih menu define, load combination, add new combo, maka akan muncul edit post load combination data. Isikan pada load combination name dengan kombi 1 atau combination 1 pada load combination, pilih add, lalu isikan define combination sesuai dengan kombinasi beban yang telah direncanakan pada bab 1. Seperti yang tertera pada gambar, dengan kombinasi data kombinasi 10 dan define kombinasi data dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18 seperti pada perhitungan perencanaan bab 1 kombinasi.
Selanjutnya adalah bab 4 analisa struktur. 4 ini merupakan analisa harus menyertakan jumlah ragam yang cukup dan untuk mendapatkan horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Partisipasi massa ragam terkombinasi harus sebesar paling sedikit 100% dari massa aktual dalam masing-masing arah X maupun arah Y. Apabila partisipasi yang seragam lebih kecil dari 100%, maka mode struktur harus ditambahkan. Syarat lainnya yaitu pada mode 1 dan mode 2 nilainya harus dominan translasi baik arah X maupun arah Y. Lalu, periode fundamental struktur pada etap dapat diperoleh dari display, show table, analysis result, model information, building model information, lalu pilih tabel model participation mass ratio. Dan berikut merupakan pilihan untuk kita menunjukkan tabel dalam model participation ratio. Dan berikut adalah tabel model participation ratio dan partisipasi massa X sebesar 0,928 yang tertera pada tabel keseluruhan jumlah spek X dan partisipasi massa arah Y sebesar 0,9271 dan periode fundamental arah X 1,1446 dengan dominan transaksi arah Y sebesar 0,5929 dan periode fundamental Y yaitu 1,161 dengan dominan transaksi arah X sebesar 0,7303. Dan berikut merupakan gambaran periode fundamental arah X 1,146 detik dan periode fundamental arah Y yaitu 1,161 detik. Dan berikut merupakan data-data kebutuhan periode struktur dalam perhitungan periode fundamental seperti kelas situs, sangat sedang parameter SS dengan nilai 0,7, S1 0,32, FA 1,24, FV 1,98, SMS 0,868, SM1 0,6336, SD1 0,4224, SDS 0,5787, CU 1,4, CT 0,0466, X 0,9 dan tinggi struktur adalah 19 meter. Dan berikut merupakan arah X maupun arah Y yang kita gunakan untuk perhitungan TA karena TA etap arah X maupun arah Y lebih besar dari TA max, maka TA yang kita pakai untuk arah X dan arah Y adalah TA max, yaitu perhitungan dari CU kali TA minimal, yaitu 0,9234. Nah, berikut merupakan parameter perhitungan respons seismik. Yang pertama ada STS dengan nilai 0,5787, lalu SD1 dengan 0,4224, lalu ada faktor modifikasi respon dengan nilai 8, lalu ada periode struktur dengan nilai 0,9234. Selanjutnya adalah koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan nilai CS, yang berarti nilai CS di sini lebih besar dari CS max, maka CS yang digunakan adalah CS max 0,0572 untuk arah X dan Y dari hasil perhitungan pada layar. Dan besarnya beban gempa statik untuk bekerja pada struktur dapat dimulakan pada etap dengan menginputkan user coefficient pada autolateral load saat proses input static load case untuk gempa arah X dan arah Y. Data yang dibutuhkan adalah parameter gaya geser dasar CS dan eksponen K yang ditentukan jika T sama dengan 0,5 maka K adalah 1, jika T 2,5 maka K adalah 2 dan jika T di antara keduanya maka dilakukan interpolasi. Karena T yang diperoleh adalah 0,9234 maka hasil interpolasi K adalah 1,2117. Yang berikut merupakan defense static load case name yang arah X dan arah Y. Yang berikut merupakan adalah analisa struktur dari gaya geser gempa. Gaya struktur pada etap dapat diperoleh dari display story display setting display tab sebagai story zero. Kemudian atur cache atau combo untuk melihat hasil analisis gempa status arah X atau arah Y, serta hasil analisis gempa dinamis berupa ragam respons spektrum arah X atau arah Y. Klik show table format untuk menampilkan tabel. Dan berikut merupakan format dari display table arah X dan arah Y. Berikut merupakan geser status arah X dan dinamis arah X. Dan berikut adalah tabel dari geser statis arah Y dan dinamis arah Y.
Dan berikut adalah tabel dari faktor skala gempa arah X dan arah Y. Dari arah X sendiri mempunyai nilai air sebesar 2,12 dan arah Y sendiri mempunyai nilai air 1,96. Dan berikut adalah simpangan antar lantai yang kami acu pada SNI 126 tahun 2019. Lalu untuk analisa struktur pada simpangan antar lantai, langkah-langkahnya adalah dari display, show table, analisis result, displacement data, lalu tabel story drift yang tertera pada gambar. Dan berikut merupakan tabel data story drift arah X dan arah Y. Lalu ada tabel simpangan arah lantai arah X dan arah Y. Dan berstatus OK atau aman. Dan berikut merupakan diagram simpangan antar lantai terhadap tinggi lantai. Selanjutnya adalah desain struktur. Pada desain struktur ini, pertama adalah menentukan tulangan longitudinal kolom dengan cara desain, concrete frame design, display design info, dan representation yang seperti pada gambar. Lalu menentukan perhitungan tulangan longitudinal kolom yang didapatkan dengan diameter 25. Selanjutnya menentukan jumlah kebutuhan tulangan pokok yang memiliki jumlah 8 dan berarti tulangan yang pada kolom adalah 8 di 25. Selanjutnya adalah rekapitulasi tulangan longitudinal kolom dari kolom dengan dimensi 600 600 yaitu 8 di 25, lalu 400 400 yaitu 12 di 25, dan 250 250 yaitu 8 di 20. Selanjutnya adalah tulangan senggang kolom dengan cara desain, control frame desain, display desain info, lalu shell reinforcing. Jadi, di desain tulangan senggang ini kita rencanakan untuk tumpuan dan lapangan memiliki nilai sebesar atau jarak sebesar 150 mm atau ya 8 150 mm. Dan selanjutnya adalah tulangan longitudinal balok dengan cara desain, concrete frame design, display desain info, lalu longitudinal reinforcing yang tertera pada gambar. Dan berikut merupakan perhitungan desain balok dengan tulang utama daerah tumpuan kiri yaitu 5, lalu untuk yang bawah yaitu 4, dan yang daerah lapangan mempunyai nilai 4 tulangan, lalu untuk yang bawah mempunyai nilai 5 tulangan, dan untuk daerah tumpuan kanan mempunyai tulangan dengan jumlah 5, dan untuk yang bawah mempunyai tulangan dengan jumlah 4. Selanjutnya adalah rekapitulasi dari tulangan longitudinal balok induk dan balok anak. Lalu untuk selanjutnya adalah menentukan tulangan sama balok dengan tetap dengan cara desain, concrete frame design, display design info, lalu share reinforcing yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah untuk daerah tumbuhan kiri diambil dengan jarak 150 mm sesuai dengan perhitungan pada layar. Lalu untuk daerah lapangan diambil jarak 150 mm yang sesuai pada layar juga. Dan untuk daerah ketumpuan kanan diambil juga dengan jarak yang sama yaitu 150 mm. Selanjutnya ada rekapitulasi dari tulangan senggang balok. Selanjutnya adalah perencanaan tulang plat dapat dihitung berdasarkan momen ultimate yang terjadi pada plat tersebut. Besaran nilai momen yang terjadi pada plat landai dapat diketahui dengan cara run, display, member force, atau stress diagram, cell stress atau force yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah tulang arah vertikal M11 dengan spesifikasi tipe plat arah vertikal, tebal plat langit 120 mm, mutu beton 25 MPa, mutu baja tulangan 420 MPa, diameter tulangan 10 meter, 10 mm, jarak tulangan rencana 200 mm, lebar plat 6000 mm, dan sumber beton 20 mm. Dan dihasilkan perhitungan tulang plat arah vertikal sebesar D10 dengan jarak 200. Selanjutnya tulangan arah horizontal dengan spesifikasi tipe plat arah horizontal, tebal plat lantai 120 mm, mutu beton 25 MPa, mutu baja tulangan 420 MPa, diameter tulangan 10 mm, jarak tulangan rencana 200 mm, lebar plat 6000 mm, dan sumber beton 20 mm.
dan diperoleh tulangan plat area horizontal sebesar D10-200. Selanjutnya adalah rekapitulasi desain penulangan plat, dan yang selanjutnya adalah masuki bab 6 yaitu hasil dari penyelidikan tanah. Dalam penyelidikan tanah ini proyek kami berlokasi di Jalan Gajah Mada, Jalan Lombok nomor 3061, Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan kode pos 52218. Dan berikut merupakan titik lokasi pembangunan pasar sentral konveksi dalam proyek kami. Selanjutnya adalah cakupan atau alur pengerjaan apa saja yang terdapat dalam penyelidikan tanah meliputi pengujian di lapangan maupun di laboratorium sebagai berikut, yaitu ada pengujian boring log, pengujian ground penetration test, pengujian kadar air, pengujian berat jenis tanah, pengujian Adanberg, pengujian analisa ayakan, pengujian triaksial, dan pengujian konsolidasi. Selanjutnya adalah dua jenis metode penyelidikan tanah dalam pengujian di lapangan, yaitu boring log dan ground penetration test atau sondil. Boring log sendiri menunjukkan hasil pengujian boring log yang pada kedalaman 26 meter didapatkan nilai NSPT sebesar 28/30, pengukuran dilakukan hingga kedalaman 30 meter dari tanah existing. Selanjutnya ada ground penetration test atau yang biasa kita sebut sondil. Dilakukan 3 titik pengujian sondil. Berikut ini merupakan hasil pengujian CPT atau sondil pada titik yang dimana pada kedalaman 25 meter didapatkan nilai konus 82, 80, dan 78. Dan berikut merupakan hasil dari pengujian boring log dengan nilai NSPT 28/30 yang tertera pada gambar. Dan berikut merupakan diagram CPT titik 1, CP titik 2, dan CP titik 3, dan titik 1 mempunyai nilai konus 82, dan titik 2 memiliki nilai konus 80, dan yang titik 3 memiliki nilai konus 78. Dan selanjutnya adalah grafik dari pengujian Attenborough limit, lalu ada analisa saringan, lalu ada triaksial, lalu ada konsolidasi, lalu ada stratifikasi tanah sondil, lalu ada stratifikasi tanah borilok. Yang berikut merupakan stratifikasi tanah dan susunan lapisan tanah dalam kedalaman 0 sampai 11,5 meter. Tanah merupakan tanah lempung kelauan, memiliki plastisitas tinggi, kohesi kuat, konsistensi medium, stage berwarna merah, kecoklatan, dan keabu-abuan dengan nilai NSPT yaitu kurang lebih atau sama dengan 6 dan nilai konus kurang lebih sama dengan 20. Lalu pada kedalaman 11,5 sampai 25,5 meter, tanah lempung kelauan dengan mengandung pasir halus, plastisitas tinggi, kohesi kuat, konsistensi berwarna coklat keabu-abuan dengan nilai NSPT kurang dari 13 dan nilai konus kurang dari sama dengan 40. Lalu pada kedalaman 25,5 sampai 30 meter, tanah kepasiran, plastisitas sedang, kohesi sedang, konsistensi very stiff berwarna coklat dengan nilai NSPT kurang dari sama dengan 28 yang seperti tertera pada tabel. Dan berikut merupakan rekapitulasi pengujian boring log dengan pengujian tipe 01.1 dengan kedalaman tanah 26 meter memiliki nilai NSPT 28. Lalu pada rekapitulasi pengujian CPT atau sondil pada titik pertama dengan kedalaman 25 memiliki nilai konus 82. Lalu titik yang kedua ada kedalaman tanah 25 memiliki nilai konus 80. Dan pada titik yang ketiga ada kedalaman tanah 25 memiliki nilai konus 78. Dan selanjutnya adalah rekapitulasi pengujian pada laboratorium, seperti yang tertera pada gambar. Dan selanjutnya adalah perancangan pondasi. Di sini pondasi yang kami gunakan dalam pembangunan pasar sentra konveksi di Kota Brebes sendiri adalah tiang panjang karena kami mempertimbangkan yang pertama ada stabilitas struktur. Pondasi tiang panjang digunakan untuk mendukung struktur bangunan di atasnya. Di tengah kota, tanah sering kali lebih padat dan stabil dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pinggiran kota. Sehingga tiang panjang diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan dapat berdiri dengan kokoh dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Lalu yang kedua ada ketahanan terhadap beban. Bangunan di tengah kota cenderung lebih tinggi dan seringkali harus menahan beban yang lebih besar, baik dari bangunan sendiri maupun dari beban hidup seperti lalu lintas dan kegiatan manusia yang intens. Pondasi tiang panjang dapat menanggulangi beban-beban ini dengan lebih efektif daripada pondasi dangkal.
Lalu yang ketiga ada pencegahan kerusakan struktural di daerah dengan aktivitas konstruksi dan infrastruktur yang padat seperti kota. Beban tanah akibat pekerjaan konstruksi lain atau pergerakan tanah secara alami dapat menyebabkan perubahan pada struktur bangunan. Fondasi tiang panjang dapat mengurangi resiko ini dengan menyebar beban ke lapisan tanah yang lebih dalam dan lebih stabil. Lalu yang keempat ada persyaratan peraturan bangunan. Banyak kota memiliki regulasi ketat terkait dengan bangunan tinggi dan tata ruang kota yang mengharuskan penggunaan fondasi tiang panjang untuk bangunan-bangunan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas bangunan di lingkungan yang padat. Lalu yang terakhir ada konservasi ruang. Dengan menggunakan fondasi tiang panjang, bangunan dapat dibangun lebih tinggi dengan footprint yang lebih kecil, memungkinkan pemanfaatan lahan yang lebih efisien di tengah kota yang memiliki harga tanah yang tinggi. Selanjutnya adalah diagram alir. Yang pertama, kami memulai studi di literatur, lalu pengumpulan data perencanaan yang meliputi data tanah dan data beban. Dari data tanah sendiri terdapat tiga parameter, yaitu uji BOR, uji SPT, dan uji ECPT. Lalu tentukan sertifikasi, lalu tentukan perhitungan daya dukung tiang tunggal. Dari daya dukung tiang tunggal didapatkan hasil CPT dan hasil SPT dengan metode Meyerhof dan metode Beckman. Lalu kita analisis, lalu setelah kita analisis, kita temukan daya dukung tiang kelompok itu sendiri. Setelah itu, setelah menentukan daya dukung tiang kelompok, kami menganalisa penurunan tiang. Dalam penurunan tiang, dapat klasifikasi tiang itu aman atau tidak. Kalau untuk aman, maka setelah itu kami lanjutkan untuk konfigurasi desain visi atau gambar. Nah, itu berdasarkan gambar yang tertera pada layar dapat dilihat bahwa perhitungan untuk fondasi A menggunakan data hasil bondil dari S.01 dan untuk area B menggunakan DB.01 dan untuk area C menggunakan tidak sondil S.02 dan area D menggunakan sondil S03. Selanjutnya adalah mencari daya dukung fondasi dengan metode Meyerhof Estimation QB atau SAN yang didapat dengan nilai QB sebesar 2952,83 kN. Lalu untuk dua ada Basic Estimation QB atau SAN yang didapat dengan nilai QB sebesar 4543,6 kN. Dan selanjutnya adalah Col Castello Estimation QB atau SAN dengan nilai QB sebesar 26336,4 kN. Selanjutnya ada Meyerhof Estimation QB with SPT Correlation dengan nilai QB sebesar 4162,610 kN. Maka dari hitungan tersebut didapatkan nilai QB yang paling kecil, yaitu nilai QB dengan nilai sebesar 2952,8 kN. Selanjutnya adalah mendukung daya dukung friksi dengan metode Meyerhof Estimation QS with SPT Correlation dengan nilai QS yaitu sebesar 84,823 kN. Selanjutnya ada daya dukung fisik lain dengan nilai QS sebesar 439,822 kN dan dijumlahkan dan memperoleh hasil 524,65 kN. Selanjutnya adalah perhitungan QL label dan GU. Dengan GU adalah jumlah dari QP dan GS dengan nilai sebesar 3477,48 kN dan safety factor yang kami gunakan adalah 3. Lalu dengan QL label yang didapat dari perhitungan sebesar 118,2 ton. Selanjutnya adalah perencanaan fondasi pada tiang kelompok dengan diameter 0,5 meter dan beban 138,25, didapatkan kebutuhan tiang sebanyak 2 buah dengan syarat jarak tiang yaitu per tiang 1,25 meter, 1,5 meter dan 1,375 meter. Selanjutnya adalah efisiensi tiang kelompok. Di sini efisiensi tiang kelompok kami tergolong aman dari beban yang ada pada kolom kami dan memperoleh nilai hasil 234,492 ton, lebih besar dari 138,25 ton. Selanjutnya adalah penurunan tiang tunggal atau settlement konsolidasi.
penurunan tiang ini, penurunan tiang kami sebesar 0,0219 meter yang seharusnya memang kurang kurang dari penurunan izin yaitu sebesar 0,05 meter. Selanjutnya ada penurunan elastis yang kelompok yang keseluruhan total perhitungan penurunan tiang kelompok yaitu sebesar 34,65955 mm. Selanjutnya adalah perencanaan pondasi yaitu perencanaan PLCAP dengan material sebagai berikut: mutu beton K300 atau FC25 MPa dengan mutu besi U39 dan tegangan lele besi 390 MPa. Modul elastis beton yaitu 23500 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik, berat tanah 14,611 kN per meter kubik, sudut geser dalam 41 derajat, dan kohesi tanah 21,5 kilopascal. Dengan dimensi pelekap dengan lebar arah X dan Y 2,25 dengan arah depan dan belakang 0,825 meter, dan jumlah tiang per pelekap yaitu 2 tiang. Yang berikut merupakan detail fondasi dari pelekap kami dan detail potongan pelekap kami yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran pada bab 8. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari perencanaan struktur gedung pasar konveksi di Kota Brebes ini adalah yang pertama adalah dalam perencanaan struktur diperlukan suatu studi dan analisa yang tepat dan benar yang didasarkan peraturan-peraturan perencanaan yang tepat sehingga menghasilkan struktur bangunan yang kokoh, kuat, dan efisien. Lalu yang kedua ada pemodelan dan perubahan struktur merupakan hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan dengan benar agar menghasilkan dimensi yang sesuai dan tepat. Lalu yang terakhir ada dalam perencanaan struktur bawah fondasi perlu digunakan data tanah dari hasil pengujian tanah di lapangan, sondir, SPT, dan lain-lain. Sebagai acuan dalam analisis struktur fondasi agar diperoleh perencanaan yang kuat, aman, dan efisien. Dalam pemilihan tipe fondasi juga perlu diperhatikan faktor lingkungan di sekitar lokasi bangunan serta daya dukung tanah. Selanjutnya ada rekapitulasi dimensi struktur yang tertera pada tabel dari lantai 1 sampai lantai atap tambahan pada perencanaan gedung kami. Dan selanjutnya adalah rekapitulasi tipe struktur fondasi dengan ukuran fondasi yaitu 50 cm dan kedalaman fondasi ada 25 meter dengan jumlah fondasi yaitu 2 titik per tiang per pelekap, lalu dengan dimensi pelekap itu sendiri 2,250 kali 2,250 kali 800 mm. Dan selanjutnya adalah saran-saran yang dapat kami berikan yaitu adalah yang pertama peraturan dan pedoman-pedoman standar dalam perencanaan struktur harus selalu diikuti sehingga bangunan yang diajukan nantinya selalu memenuhi persyaratan yang terbaru seperti dalam hal peraturan perencanaan struktur tahan gempa, standar perencanaan struktur beton, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dalam perencanaan suatu struktur bangunan dengan menggunakan program ITEPS diperlukan pemahaman yang baik tentang permodelan, safety factor, dan pembebanan yang digunakan dalam proses analisis dengan ITEPS. Dan yang terakhir adalah dalam perencanaan fondasi harus memiliki pemahaman tentang kondisi atau jenis tanah pada lokasi perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang tepat dan efisien. Dan sekian presentasi dari saya. Uh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suci dan Ibu Desi yang telah membimbing kami dalam 1 semester dalam mata kuliah studi perancangan 1. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.